1661. Dalam tubuhmu seharusnya sudah memiliki kekuasaan saat ini, tetapi kamu hanya bisa menggunakannya setelah menjadi dewa. Dan sekarang, aku sudah bisa menggunakannya. Ekspresi Damar berubah sedikit. Aku akan memberitahumu tentang kekuasaan dan bagaimana menggunakannya. Maka, ketika kamu menghadapi seorang dewa di masa depan, kamu dapat melawannya, kata Blade Berserker. Mendengar kata-katanya, ekspresi Damar berubah menjadi serius. Seperti yang kamu lihat, sejak kamu masuk ke daerah piramida, semua karakteristik kamu tidak dapat digunakan, kata Blade Berserker dengan tenang. Damar mengangguk dan menjawab, betul. Yang disebut kekuasaan adalah penggunaan atau pembentukan kembali bagi semua aturan, kata Blade Berserker. Hah? Damar mengerutkan kening dan bertanya, penggunaan dan pembentukan kembali aturan. Ya, Blade Berserker mulai menjelaskannya, pengaruhnya mungkin hanya dalam daerah tertentu. Aku tidak tahu kekuasaan apa yang kamu miliki. Tetapi kekuasaanku dapat mengubah semua aturan di sekitarku maupun karakteristik. Bahkan jika seorang dewa datang pun, dia juga tidak akan berhasil melawannya. Damar menarik napas. Dengan kekuasaan seperti itu, ketika karakteristik dan hukum apapun tidak dapat digunakan, maka yang mereka bisa mengandalkan adalah kemampuan teknik seni bela diri. Jika Damar menguasai kekuasaan ini, dia tak terkalahkan. Menurut Blade Berserker, tahap peak adalah tahap terakhir dari teknik bela diri. Selain dia, tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengambil langkah ini sepenuhnya. Jika Damar mencampurkannya dengan teknik bela diri, maka tidak ada yang bisa menandingi kekuatan seni bela dirinya. Karena dia adalah pemilik tulang naga, maka tubuhnya pun lebih kuat daripada siapapun. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Berhenti untuk berpikir, dewa jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Blade Berserker berkata lagi, aku pun belum benar-benar menggunakan kekuasaanku dengan sepenuhnya. Kekuasaanku tidak hanya membatasi penggunaan karakteristik, aku bahkan dapat mempengaruhi karakteristik. Contohnya, aku dapat mengubah karakteristik api menjadi karakteristik unik. Kekuatan karakteristiknya pun dapat meningkat. Tentu saja, ini juga termasuk aku dan lawanku. Ini adalah pengaruh dan pembentukan kembali untuk karakteristik. Damar mengerutkan kening. Melihat reaksi Damar, Blade Berserker menghela napas dan berkata, lupakan saja, ketika kamu mencapai tingkat ini, kamu secara alami akan mengerti semua ini. Kekuasaanmu sama seperti punyaku, kamu dapat memilihnya sendiri. Ekspresi ragu muncul di mata Damar. Pada saat ini, Blade Berserker berkata lagi, dan juga, aku ingin memberitahu kamu tentang upacara dewa. Dalam upacara dewa, piramida itu seperti jangkarmu. Itu harus terhubung dengan sesuatu yang mempunyai hubungan dekat denganmu. Yang terbaik adalah meletakkannya di kampung halamanmu. Blade Berserker menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejak kelahiran manusia di bumi, mereka selalu membangun beberapa piramida sendiri, termasuk peradaban yang lain. Dan ini sebenarnya adalah peraturan bagi peradaban. Hanya ada sedikit orang yang dapat berdiri di puncak piramida. Walaupun alam semesta ini tak terbatas, tetapi hanya ada 8 planet utama di alam semesta ini. Menjadi dewa adalah salah satu aturan di alam semesta. Jika kamu membangun piramida sendiri, kamu harus mengingat beberapa hal. Pertama, bagi piramida utama yang dibangun di atas bumi, piramida itu harus kuat dan tempatnya pun harus terpencil. Kedua, kamu harus mempunyai banyak pengikut. Blade Berserker berkata, membuat orang menjadi pengikutmu, itu adalah hal yang termudah. Di galaksimu seharusnya memiliki tempat yang mirip dengan laut kekacauan. Kamu bisa mencoba untuk menemukannya. Ketiga, kamu harus memilih tempat yang sangat rahasia untuk mengadakan upacara dewa. Tidak ada banyak orang yang dapat menjadi dewa. Tidak ada yang dapat mengetahui siapa musuh atau teman kita, jadi kemungkinan besar yang lain akan memilih untuk menghancurkannya. Ingat, jangan memberitahu pada siapapun kecuali orang yang kamu percayai. Setelah melakukan semua ini, apakah aku bisa menjadi dewa? Damar bertanya. Tentu saja tidak. Mengenai hal-hal lain, kamu harus memahaminya sendiri. Kamu harus paham tentang karakteristik dan menggabungkan itu dengan dirimu sendiri. Karena semua orang mempunyai karakteristik yang berbeda, maka jalan bagi setiap orang secara alami berbeda. Aku mengerti. Damar menarik napas dalam-dalam. Blade Berserker menundukkan kepalanya, merenung untuk sekian lama, kemudian berkata, aku sedikit lelah. Aku sudah memberitahu semua ini padamu.
Dan aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang, jadi aku berharap kamu bisa melindungi kampung halamanku. Aku akan melakukan yang terbaik. Damar menundukkan kepalanya, lalu dia mengangkat pedang panjangnya dan berkata dengan tegas, untuk semua yang bernafas. Blade Berserker berkata sambil tertawa, Night Watcher sudah ada di eraku, tetapi slogan pada waktu itu bukan seperti ini. Ini juga semacam warisan. Kamu tetap di tempat ini bersamaku untuk waktu berikutnya. Cobalah untuk meningkatkan teknik bela dirimu. Atau cobalah membuat terobosan. Blade Berserker masih berniat untuk terus melatihnya. Dia ingin Damar tumbuh di bawah tekanan. Damar tidak tahu apakah metode ini berguna, tetapi dia merasa bahwa ini jauh lebih baik daripada latihan sendiri. Damar hanya punya waktu 3 bulan, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 3 bulan ini. Yang Damar tidak tahu adalah, ada sebuah pesawat besar di atas Big Jade saat ini. Dalam pesawat itu penuh dengan orang Big Jade. Pesawat ini dipimpin oleh seorang tingkat Half God dan 5 orang Uncomon level. Mereka meninggalkan planet Big Jade dan diam-diam menuju bumi. Semua deteksi sinyal dari seluruh galaksi Big Jade ada di tangan orang-orang Big Jade, termasuk planet Skyred. Pesawat mereka terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang biasa tidak dapat menyadari pesawat mereka. Ada lebih dari 10.000 orang tingkat Undying Flame, ditambah 5 orang Uncomon level dan seorang Half God. Jumlah mereka dapat menghancurkan bumi dengan gampang. Tidak ada yang tahu tentang hal ini, semuanya menjalankan hari mereka seperti biasa. Setengah bulan telah berlalu. Sekarang adalah sebulan sejak pertempuran di kota SW. Pada hari ini, badai petir tiba-tiba meletus di atas langit di kota Riga. Setelah merawat orang selama sebulan ini, Lilia telah memulihkan banyak orang. Dan pada saat ini, dia menghadapi lonjakan surgawi yang kedua kali. Pada hari yang sama, Titan datang ke kota Riga dan membawa Guntur pergi bersamanya. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Hari yang sama di bumi, sebuah pesawat berwarna putih mendarat di markas Night Watcher. Hugo dan Bagas menyapa Dewan dan yang lainnya. Dewan memberitahu Hugo dan yang lainnya tentang segala sesuatu di planet Skyred. Ekspresi Hugo sangat serius saat ini. Jumlah tingkat Undying Flame di bumi masih terlalu sedikit. Dan waktu mereka pun tidak banyak. Seseorang yang berbakat pun butuh waktu untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, sebagian besar orang yang tinggal di bumi tidak memiliki banyak peluang seperti Damar dan yang lainnya. Mereka tidak mengalami begitu banyak kehidupan dan kematian, maka kemajuannya jauh lebih lambat. Dengan bantuan Muci, teknologi penerbangan luar angkasa di bumi terus meningkat. Pada hari ini, banyak instrumen pendeteksi diluncurkan ke luar angkasa. Setelah itu, Dewan dan yang lainnya memasuki Gunung Siwa untuk berlatih. Ketika Dewan dan yang lainnya tiba di Gunung Siwa, Iman telah bergerak sekitar 200 meter, ini adalah area yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh Thalia dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu jalan seperti apa yang Iman tempuh. Seharusnya, dengan jalan yang dia ambil selama ini, dia sudah mencapai 2 kali Uncomon level, tetapi dia belum pernah mengalami lonjakan surgawi sama sekali. Selama sebulan ini, orang-orang Big Jade tidak melakukan apa-apa lagi. Namun, semua ini seperti tenang sebelum badai. Pada saat ini, di Laut Kekacauan, sebuah pesawat melewati tembok api. Ada seseorang duduk di dalam pesawat. Dia memakai kostum berwarna merah, dan memegang sebuah tongkat di tangannya. Jika Damar ada di tempat ini, dia pasti bisa mengenali orang ini. Orang ini adalah Dewa Matahari. Pada saat ini, Dewa Matahari sedang duduk di pesawat dan dia mencibir, "Saka, Damar." Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan kalian berdua bersama-sama." Bersambung, 1662. Pada saat yang sama, Damar sedang terengah-engah di dalam piramida. Selama sebulan terakhir, kemajuannya cukup banyak. Tetapi kemajuannya lebih ke penemuan teknik bela diri. Walaupun tidak ada terobosan dalam teknik bela diri, tetapi di bawah pelatihan Blade Berserker, Damar menemukan 2 teknik bela diri lagi. Satu adalah Dao Enigma yang cocok dengan karakteristik jiwa, dan satunya lagi adalah Dao kecepatan yang sesuai dengan karakteristik angin. Pada saat ini, Damar baru menyadari bahwa teknik bela diri juga tergantung pada tingkat kecocokannya. Dao pembunuh, Dao pedang, dan teknik pedang sangat cocok dengan dirinya, maka kecepatan pemahamannya juga sangat cepat. Tetapi, pemahaman antara 2 teknik bela diri yang baru itu cukup sulit.
Dia menemukannya secara kebetulan di bawah serangan Saka. Kecepatan Damar sebelumnya sangat tinggi, tetapi itu bukan karena kekuatan teknik bela diri. Dia mengandalkan kekuatan dari tubuhnya dan karakteristik angin. Dia tidak begitu memahami kedua teknik bela diri ini. Dia bahkan belum mencapai tahap ahli. Karena levelnya tidak cukup, tentu saja, itu tidak dapat digabungkan ke dalam teknik bela dirinya. Jika dia ingin menggabungkannya dengan teknik bela diri lain, dia harus mencapai tahap peak. Bagi Damar, itu cukup sulit. Selama setengah bulan ini, Damar dapat merasakan bahwa kemajuannya cukup banyak. Chi di dalam tubuhnya pun menjadi semakin kuat. Tapi dia juga bisa merasakan bahwa dia masih butuh waktu yang lama untuk mencapai lonjakan surgawi yang ketiga. Dia terengah-engah, lalu duduk di tanah dan berkata, "Omong-omong, Tetua Blade Berserker, aku tiba-tiba mengingat sesuatu. Apakah Tetua tahu bahwa ada ngarai yang sangat aneh di Gunung Siwa di bumi?" Gunung Siwa, ekspresi Blade Berserker berubah. Ngarai seperti apa? Di dalam ngarai itu ada kerangka banyak makhluk dan beberapa tulang abadi. Bagian terdalam tertutup oleh dinding, mungkin ada tulang naga dan tulang phoenix di dalamnya. Jawab Damar. Blade Berserker mengingat sesuatu, dia berkata, "Sepertinya memang ada tempat seperti itu. Tempat ini dijaga oleh Night Watcher pada zamanku." Ekspresi wajah Damar berubah langsung. Night Watcher diturunkan dari era Kaisar Vas. Tetapi aku bukan seorang Night Watcher pada waktu itu. Sikapku arogan dan terbiasa bebas. Blade Berserker berkata lagi, "Pada zamanku, orang-orang akan mengadakan kompetisi setiap beberapa tahun. Yang menang akan dibawa ke tempat itu untuk berlatih. Aku pernah dapat juara ketiga dan memasuki tempat itu, tetapi aku tidak bisa mencapai ujung ngarai." Kekuatan Blade Berserker pada saat itu tidak terlalu kuat. Damar menatapnya dengan heran, dia bertanya, "Bukankah kamu adalah yang paling kuat dari generasimu?" "Tentu saja tidak," Blade Berserker menjawab. "Juara pertama dan kedua lebih hebat dariku. Mereka adalah orang yang sangat berbakat. Satu bernama Gion, dan satunya lagi bernama Aesar. Kekuatan mereka sudah lebih jauh dariku. Pada suatu hari, tiba-tiba hujan darah, dan setelah itu, mereka berdua menghilang." Blade Berserker tersenyum pahit, mungkin mereka tidak ingin menyerah, dan juga tidak ingin membiarkan bumi dalam situasi kritis, maka mereka memilih untuk bunuh diri. Damar terdiam, dia tidak tahu ada berapa banyak orang ahli di bumi yang telah membuat pilihan seperti itu. Blade Berserker lanjut berkata, "Aku tahu tempat yang kamu sebutkan itu. Ada beberapa legenda tentang tempat itu, tetapi semuanya dibuat-buat." Hah, ekspresi Damar berubah lagi. Sesuai dengan cerita legenda, ketika langit dan bumi pertama kali terbuka. Biarkan aku menjelaskannya dengan ilmiah. Ketika bumi baru saja terbentuk, ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam bumi. Ada naga dan phoenix juga, orang-orang pada saat itu pun terlahir kuat. Mereka semua berlatih keras untuk mencapai tingkat puncak. Pada saat itu, ada sebuah pintu di ujung dunia. Pintu itu adalah pintu ke sisi lain, dan pintu itu disebut pintu surga. Suatu hari, pintu surga terbuka lebar, dan semua makhluk hidup ingin menuju ke sana. Tetapi jalan menuju pintu surga sangat sulit. Banyak mayat berbagai makhluk yang tersisa di sepanjang jalan, tidak ada seorang pun dan tidak ada binatang buas yang bisa memasukinya. Bahkan naga dan phoenix pun juga tidak bisa. Ketika mereka melewati batas kehidupannya dan tiba di depan pintu surga, mereka tewas di depan pintu. Setelah itu, pintu surga ditutup, dan sejak saat itu, surga dan dunia manusia dipisahkan. Ketika Damar mendengar cerita Blade Berserker, dia merasa bahwa dia sedang mendengar cerita dongeng. Mungkin ketika generasi selanjutnya tiba di tempat itu dan melihatnya, mereka mulai mengarang cerita itu. Hal-hal ini semua berasal dari orang-orang dan ini mungkin dibuat-buat. Blade Berserker berkata lagi, tetapi menurut cerita legenda, Night Watcher bisa mendapatkan energi yang cukup menyimpan seluruh energi di bumi melewati tempat itu. Oh ya, pupil mata Damar sedikit menyusut. Menyimpan energi di bumi. Di masa lalu, energi bumi memang tertutup. Damar memasuki Burial Ground di Gunung Siwa, dan berhasil melepaskan energi ini. Setelah itu, bumi kembali ke jalur teknik bela diri lagi. Damar selalu merasa bingung dengan itu. Bagaimana Kaisar Vas dan yang lainnya melakukannya? Kaisar Vas bahkan hanyalah seorang master yang mencapai tahap penyelesaian teknik pedang. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Blade Berserker, Damar baru menyadari bahwa itu mungkin benar.
Damar merenung untuk waktu yang lama. Sepertinya tidak ada yang tahu tentang masalah ini untuk waktu yang lama. 4 keluarga besar di Gunung Siwa pun tidak pernah menyebutkannya. Damar menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir lebih jauh lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak ingin mendengarnya. Aku akan terus berlatih, tetapi aku merasa masih agak sulit untuk mencapai lonjakan surgawi ketiga dalam 2 bulan sisa." "Cobalah." Blade Berserker memandang Damar dan menyemangatinya. "Pemahamanmu sangat bagus, mungkin kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk bersaing dengan dewa setelah lonjakan surgawi ketiga." Dalam setengah bulan, Blade Berserker benar-benar iri pada Damar. Meskipun dia sendiri mengatakan bahwa di eranya ada orang yang lebih kuat di bumi daripada dia, tetapi dia cukup percaya diri dengan bakatnya. Namun selama periode waktu ini, dia telah menjadi guru Damar. Damar adalah seorang yang sangat berbakat. Kecepatan pemahamannya cukup cepat. Penerapannya dalam kekuatan teknik bela diri menjadi semakin mahir. Semuanya terjadi dalam setengah bulan. Tanpa terasa, 1 bulan telah berlalu dengan cepat. Dengan berlalunya waktu, hati Damar menjadi semakin cemas. Dia tidak memiliki terobosan apapun dalam teknik bela diri. Meskipun penerapannya menjadi lebih cepat, namun itu masih belum cukup. Adapun kuncinya, dia merasa dia telah membuat banyak kemajuan. Hanya saja, dia tetap belum mengalami lonjakan surgawi ketiga. Setelah melewati lonjakan surgawi ketiga, dia baru memiliki kemampuan untuk menantang dewa. 3 bulan kemudian, Big Jade pasti akan membalas dendam. Itu tidak dapat dihindari. Dan pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa Dewa Kearifan akan datang secara langsung. Jika Damar tidak dapat melawan, yang lain pasti tidak akan bisa. Seiring berjalannya waktu, suasana hati Damar menjadi semakin tidak sabar. Pada saat yang sama, di luar Milos, sebuah pesawat perlahan mendarat di permukaan laut. Pintu pesawat terbuka, dan sosok Dewa Matahari muncul di dalam pesawat. Dia memandang pulau di depannya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Aura jahat ini. Saka, akhirnya kamu terinfeksi juga. Tidak semudah itu menjadi dewa." Dia tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah menemukan kalian. Kalau begitu, sekarang adalah waktunya kalian untuk mati. Atau, apakah Damar sudah mati di bawah tanganmu, Saka?" Dengan mengatakan itu, dia menggunakan tongkat di tangannya. Sebuah cahaya yang panas keluar dari tubuhnya. Pada detik berikutnya, semua tanaman di depannya mulai menguning, dan kemudian daun tanaman berubah menjadi abu dan batangnya mulai terbakar. Setelah beberapa saat, seluruh tanah berubah menjadi sebidang tanah hangus. Setelah beberapa saat, tanah di depannya tampak terbakar dan berubah menjadi magma. Kemudian, magma itu mulai bergerak terus, seperti api yang tak bisa dihentikan. Panas sekali. Damar di dalam piramida membuka matanya dan mengerutkan kening. "Mengapa aku merasa sangat panas?" Dia sudah datang. Blade Berserker menarik napas dalam-dalam. Bersambung. 1663. Siapa yang datang? Damar tercengang. Blade Berserker berkata dengan suara dingin, "Seorang dewa terkutuk, seorang badut." Setelah mengatakan itu, dia memegang pedang di sebelahnya, kemudian menatap Damar dan berkata, "Nak, maukah kamu pergi denganku? Bisakah kamu keluar?" Damar bertanya dengan cemberut. "Tidak apa-apa jika aku tidak pergi jauh," Blade Berserker menjawab sambil tersenyum. Damar merasakan aura panas di sekelilingnya. Walaupun dia memiliki karakteristik magma, dia tetap tidak mampu menahan energi panas ini. Dia memikirkan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Apakah Dewa Matahari yang datang ke tempat ini? Meskipun Dewa Matahari tidak bisa kembali ke galaksi Big Jade, tetapi dia masih bisa datang ke Laut Kekacauan. "Ya, si badut itu." Blade Berserker berkata dengan ekspresi kebencian, "Ada beberapa dendam di antaraku dan dia. Dan sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Nak, bagaimana kalau aku mengajakmu untuk membantai dewa hari ini?" Damar melebarkan matanya. Kata-kata Blade Berserker sangat arogan, dan ini membuat Damar merasa sedikit percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, "Setelah kamu membatasi gerakan dia menggunakan kekuasaanmu, aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Ikuti aku." Blade Berserker terkekeh, kemudian dia menghilang dari piramida. Damar memandang Orion yang masih berbaring di tanah dengan penuh keringat. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, aku berharap kamu bisa selamat." Kemudian dia menggerakkan kakinya dan meninggalkan piramida.
Sementara itu, di galaksi matahari, ada sebuah pesawat besar berwarna putih perlahan-lahan mendekati galaksi matahari. Pesawat itu mempunyai 6 lantai di dalamnya. Pada saat ini, Nash yang berada di dalam pesawat terlihat sangat bersemangat. Ya, dia adalah pemimpin kali ini. Dewa utama yang memberitahu koordinat bumi kepadanya. Dia membiarkan Nash memimpin tim, dan dia pun memberitahunya kekuatan tempur bumi pada beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu, Dewa utama masih dapat menghubungi orang-orang di bulan, tetapi sekarang dia sudah tidak bisa melakukan itu. Bumi masih cukup lemah. Tidak mungkin ada orang ahli yang muncul dalam beberapa bulan ini. Selama Damar masih di Big Jade, mereka akan memenangkan pertempuran ini. Memang benar, galaksi ini persis sama dengan galaksi Big Jade. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi kampung halaman kita. Ketika memasuki galaksi matahari, Nash melihat ke seluruh galaksi itu dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Jika aku bisa mendapatkan beberapa kekuasaan, mungkin aku bisa menjadi dewa." Masuk ke galaksi matahari, teriaknya dengan keras. Pada saat ini, di langit berbintang yang luas, sesuatu yang seperti benang tiba-tiba melesat ke arah mereka. Mereka sama sekali tidak sadar. Sebuah pesawat besar terbang melintasi langit berbintang. Pesawat mereka bergerak dengan sangat cepat. Dia sedang menuju ke tata surya karena terperangkap oleh gravitasi tata surya. Jika berdasarkan pada teknologi bumi sebelumnya, mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menembus tata surya, dan mungkin juga tidak dapat melakukannya. Namun, hanya butuh beberapa menit untuk melalui tata surya hingga sampai ke bumi bagi Big Jade. Pesawat membelah langit berbintang dan langsung menuju bumi. Dalam sekejap, pesawat telah mencapai posisi perbatasan. Pada saat ini, benang pancingan yang sangat tipis hingga sulit ditangkap dengan mata telanjang tiba-tiba terbang di langit. Nash yang duduk di dalam pesawat tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba Nash mendengar suara benda yang tertancap. Srek, hal itu membuat Nash jadi mengangkat kepalanya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa bagian atas pesawat tampaknya terbalut dengan benang sutra. Apa ini? Ekspresi Nash tampak berubah dan berkata, "Ada apa ini?" Kemudian, dia menemukan bahwa seluruh pesawat mengambang di langit, tidak dapat bergerak sedikitpun. Mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Di bumi, di markas Night Watcher, di sebuah ruangan besar, Muci sedang duduk di sana dengan mulut merengut. Dia menatap ke layar dan berkata, "Aduh, ada sesuatu di luar tata surya," tetapi sesuatu itu juga seperti terhentikan oleh sesuatu. Apa sih itu? Hugo terkejut. Dia buru-buru berlari dan melihatnya. Namun, alat itu, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Di luar angkasa, wajah Nash berubah menjadi muram. Dia melihat sebuah pesawat perlahan mendekat dari kejauhan. Ketika pesawat tiba, dia melihat seorang lelaki tua berdiri di sana dengan pancingan dan benang sutra tipis yang sedang melilit pesawatnya. Bahkan kepala Nash seperti ingin meledak. Jika pihak lain bisa melakukan hal seperti ini, maka pasti dia adalah ahli bela diri tingkat dewa. Apa yang tetua lakukan? Nash berteriak sangat keras. Namun, di tengah perkataannya, dia mendengar lelaki tua itu bergumam, "Orpan, jadi, apakah kamu ingin mengorbankan orang-orang ini? Kamu tidak kuat menungguku selama 3 bulan, iya. Baiklah, aku berikan apa yang kamu mau." Dia menghela napas dan berkata, "Kamu sudah memperhitungkan semuanya dengan sangat baik, kan?" Nash merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara retakan. Boom! Kemudian, pupil Nash tiba-tiba menyusut dan seluruh pesawat hancur dengan suara keras dalam sekejap. Semua orang di dalam pesawat terpapar kehampaan langit berbintang. Tidak ada yang memakai seragam luar angkasa di dalam pesawat. Pada saat ini, tekanan gas udara yang mengerikan di dalam dan di luar tubuh membuat mereka benar-benar tak dapat menahannya. Tubuh mereka satu demi satu mulai bermasalah. Wajah Nash menunjukkan kesakitan. Dia ingin mengatakan sesuatu. Dia ingin meminta bantuan. Namun, setelah semua ini terjadi, orang-orang di pesawat sedikit pun tidak memahami maksud mereka. Mereka hancur dalam sekejap mata. Dia datang ke bumi dan berpikir itu adalah sebuah kesempatan. Namun, sebelum dia tiba, dia langsung akan mati. Dan, mati dengan cara tragis seperti ini. Dia mencoba berjuang, tetapi menyadari bahwa tidak berguna. Matanya mulai putus asa perlahan-lahan. Di kejauhan, pesawat itu bergerak perlahan dan melaju ke dalam tata surya. Tidak lama kemudian,
lapisan es mulai muncul di tubuh Nash. Beberapa menit kemudian, dia kehilangan napas dan ratusan ribu tubuh mengambang di langit berbintang dekat tata surya. Pada saat yang sama, ada beberapa puing pesawat mengambang. Tidak tahu mereka akan tertarik oleh gravitasi dari planet mana. Di Milos, tubuh Damar terpenuhi listrik. Dia berjalan keluar dari piramida. Pada saat ini, dia tercengang. Piramida awalnya dibangun di atas puncak gunung. Namun pada saat ini, sekelilingnya kuning kering, dan tanahnya tampak berubah seperti dilanda kekeringan ekstrim. Puncak di sekitarnya tampak mulai meleleh. Jika bukan karena perlindungan Qi dan karakteristik, Damar merasa tubuhnya mungkin dikukus kering saat ini. Suhunya terlalu tinggi. Pada saat ini, sosok yang dibungkus dengan energi panas muncul di puncak gunung. Itu adalah Dewa Matahari. Pada saat yang sama, di sisi lain, Blade Berserker juga mendarat di atasnya dengan ajek. Dewa Matahari memegang tongkat di tangannya, yang tampaknya melambangkan statusnya. Dia melihat ke kejauhan, matanya menatap Damar lagi, kemudian berkata, "Saka, aku tidak menyangka ketika kita bertemu lagi, kamu berubah menjadi hantu seperti ini." Kemudian, dia menatap Damar dan berkata, "Damar, kamu telah memancingku beberapa kali. Hari ini, aku akan memberimu hukuman. Matilah dan terima siksaanmu." Mendengar kata-katanya, Damar dan Blade Berserker mengerutkan kening. Kemudian, mereka berkata hampir bersamaan, "Apa yang kamu lakukan di sini, brengsek?" Tentu saja, Saka mengatakannya dengan bahasa kuno, tapi artinya mirip dengan Damar. Itu semua adalah kata makian. Setelah beberapa saat, Blade Berserker mengangkat kepalanya dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu tempat ini?" "Bagaimana aku tahu kamu di sini?" Helos berkata dengan tenang, "Tentu saja, orang yang mengetahui lokasi piramidamu yang memberitahuku. Tidak dapat dipungkiri bahwa tempat persembunyianmu sangat indah. Aku pikir piramidamu dibangun di suatu sudut yang tidak diketahui di laut kekacauan. Tidak disangka kamu bermain dalam kegelapan di bawah cahaya. Ternyata kamu membangun piramida di sini." Mendengar kata-katanya, pupil Damar tiba-tiba menyusut. Diberitahu oleh seseorang yang tahu. Bersambung, 1664. Hanya sedikit dari mereka yang tahu di mana piramida Blade Berserker. Selain mereka, satu-satunya yang tahu hanyalah Dewi Keberuntungan, Asteria. Damar memiliki kepercayaan yang mutlak pada saudara-saudaranya. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa, jadi, bukankah Asteria yang mengatakannya? "Jangan memancing hubunganku dengan Asteria. Asteria adalah calon istriku." Pada saat ini, Blade Berserker berkata, "Namun, itu tidak masalah, kamu akan mengatakannya nanti." "Iya, itu tidak penting." Helos berkata dengan tenang, "Itu saja yang mau kukatakan pada kalian. Kalian berdua berasal dari tempat yang sama dan akan mati di sini hari ini." Orpan berkata, "Jika aku membunuh kalian berdua, dia akan memberiku kekuasaan." "Oh, aku lupa jika kamu tidak mengatakannya." Blade Berserker tertawa dan berkata, "Kamu adalah dewa palsu tanpa kekuasaan." "Kenapa? Apakah Orpan si tua itu tahu bahwa kamu tidak memiliki cukup bakat, jadi dia tidak bersedia memberikanmu kekuasaan?" Wajah Helos menunjukkan kemarahan dan berkata, "Kubiarkan lidahmu berkata tajam. Hari ini, kamu tidak bisa lepas dari kematian." Saat dia berbicara, tongkat dikeluarkan dari tangannya. Pada saat ini, tongkat itu seperti berubah. Beberapa perubahan mulai terjadi. Tidak lama kemudian tongkat itu membentuk pedang berwarna merah api. Pedang itu keluar dari sarungnya dengan kekuatan yang mengerikan. Cahaya muncul dari belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah titik cahaya terbentuk di depan pedangnya. Melihat titik cahaya ini, pupil mata Damar tiba-tiba menyusut. Ini adalah cara serangan Helos. Dia melihat betapa dahsyatnya serangan itu di tanah terlantar dewa. "Hei, kamu tidak memiliki kekuasaan. Sayang sekali, aku memilikinya." Pada saat ini, Blade Berserker menghela napas panjang dan berkata, "Di sini, tidak diperbolehkan menggunakan karakteristik." Bas! Sebuah energi aneh melayang keluar dan Damar merasa bahwa memang ada sesuatu di sekitarnya yang tampaknya telah berubah pada saat ini. Di depan, mata Dewa Matahari sedikit mengecil pada saat ini dan berkata, "Ini adalah kekuatan kekuasaan. Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuasaan? Jelas-jelas kamu telah tercemar." Ketika Blade Berserker selesai berbicara, puncak gunung yang mendidih, terbakar, dan meleleh tiba-tiba berhenti. Pada saat ini,
semua magma dan aliran panas menghilang. Titik cahaya yang begitu terang di depan Dewa Matahari juga menghilang pada saat ini. Dia menatap Blade Berserker dengan tercengang dan berkata dengan suara terkejut, "Sebenarnya ada apa denganmu? Aku jelas-jelas bisa merasakan kekuatan tercemar pada tubuhmu. Mengapa kamu bisa menggunakan kekuasaan dan mengapa kamu masih terlihat sadar seperti ini?" Dia tampaknya telah kehilangan akal. Blade Berserker menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku berikan satu kesempatan lagi. Siapa yang memberitahumu tempat ini? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menyiksamu perlahan-lahan." Pada saat ini, Helos menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku benar-benar terkejut bahwa kamu bisa menguasai energi kekuasaan seperti itu. Namun, kamu tetap tidak akan menjadi dewa. Sangat mudah bagiku untuk membunuh kalian." Kemudian, dia menekuk jari dan menjentikannya. Setelah itu, energi yang mengerikan melayang keluar dari tubuhnya. Energi ini berasal dari dalam dan luar, sangat mengerikan. Tidak pernah bisa dipancarkan oleh seseorang di tingkat Half God. Nah, Rana Dewa itu adalah transformasi terakhir dari tingkat kehidupan. Kamu dapat memahaminya sebagai evolusi. Sekarang, dia tidak dapat menggunakan karakteristik dan hukum. Dia memiliki kelemahan yang sangat besar. Namun, masih saja itu adalah Rana Dewa. Blade Berserker menatap Damar dan berkata, "Nak, apakah kamu memiliki keberanian untuk bertarung dengannya dan benar-benar merasakan alam dewa ini?" "Itu yang aku tunggu." Di mata Damar muncul keinginan perang yang begitu dahsyat. Pertempuran hidup dan mati adalah yang paling mudah mendorong seseorang maju. Dia merasa bahwa meskipun dia telah membuat kemajuan selama beberapa waktu ini, tapi Blade Berserker memberinya beberapa trik. Damar tahu bahwa Blade Berserker tidak akan pernah bunuh diri, jadi dia tidak memiliki kekuatan Chi itu. Sekarang, masih ada apa lagi yang lebih menyenangkan daripada perang hidup dan mati dengan dewa? Karena kekuasaan Blade Berserker sekarang, Helos tidak dapat menggunakan karakteristiknya. Damar merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk berperang. Dia mengeluarkan Dragon Sword, menggerakkan sayap di belakangnya, dan langsung menuju ke Helos. Kemudian, Damar tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Blade Berserker tidak berniat turun tangan. Dia hanya melihat dari kejauhan. Ada rasa khawatir di matanya. Tahun itu, dia dipaksa untuk menempuh jalan menjadi dewa. Namun, dia tidak benar-benar melakukan hubungan dengan dewa. Satu-satunya yang dia tahu adalah melalui Asteria. Dia tahu kekuatan macam apa yang dewa miliki, tapi dia tidak benar-benar bertarung hidup dan mati bersama dewa. Sejak Helos datang ke tempat ini, tentu saja perlu memisahkan perjuangan hidup dan mati. Dia meminta Damar untuk melakukannya bukan karena ingin Damar mati, tapi ada dua hal penting yang ingin dia ketahui. Pertama, dia mau menguji kemampuan Damar. Kedua, dia juga ingin menggunakan Damar untuk menguji kemampuan asli Helos di bawah campur tangan kekuasaan. Damar mengayunkan pedangnya dan kekuatan teknik bela diri melonjak. Pada saat yang sama, sisik emas di tubuhnya tiba-tiba melayang. Warna sisik Damar tidak bisa dikendalikan sendiri. Tampaknya di bawah kondisi tertentu, akan ada warna tertentu yang keluar. Namun, dia tidak dapat tahu warna apa itu. Dengan energi yang keluar, kekuatan teknik bela diri tiba-tiba meledak. Membawa aura membunuh yang tak tertandingi, Damar mengayunkannya dalam sekejap. Pedang panjangnya bergetar, dan kekuatan teknik bela diri berubah menjadi saling terkait dan menekan dalam sekejap. Helos melirik Blade Berserker. Dengan rasa jijik di mulutnya dia berkata, "Saka, kamu pikir kamu bisa menjadi lawanku jika kamu menggunakan kekuasaan dan membuatku tidak dapat menggunakan karakteristik. Kamu tidak tahu apa-apa tentang alam dewa ini." Selama percakapan, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan pedang di tangannya tiba-tiba terbelah. Chi pedang yang sangat panas melonjak dalam sekejap dan kedua sisi saling terikat. Pada saat yang sama, dia bergerak dan menebaskan pedangnya ke arah Damar. Pedang bertabrakan, energi Chi pun bertabrakan. Duar. Pada saat ini, Damar hanya merasakan kekuatan yang mengerikan keluar dari tubuh Helos. Tubuh fisiknya cukup mengerikan. Namun, saat ini, dia benar-benar merasa bahwa kekuatan mereka berdua tidak berada di level yang sama. Dan yang paling aneh adalah, pada saat Chi mereka bertabrakan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Chi Helos jauh lebih kuat darinya. Tampaknya itu sama sekali bukan kekuatan dari level yang sama. Duar. Damar terhantam langsung ke tanah oleh pedang. "Bro,
Tanah runtuh tiba-tiba. Di tengah-tengah, Damar tampaknya tidak mampu menahan kekuatan itu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Sebuah pukulan, benar-benar hanya sebuah pukulan. Dia benar-benar merasakan perbedaan kualitas antara keduanya. Ini adalah putaran lengkap dari tingkat kehidupan. Seperti menghadapi Sun saat itu. Satu gerakan, cukup menyebabkan dirinya cedera parah. Uncomon level dan Undying Flame pada dasarnya berbeda. Karena setelah mencapai Uncomon level, mereka melampaui orang biasa, ujar Helos. Cara berkultivasi sebenarnya adalah cara transformasi berkelanjutan. Dan Uncomon level benar-benar berbeda dari dewa. Dewa, mendapatkan hadiah dari langit. Dewa merupakan kesayangan alam semesta. Chi kami akan berubah pada saat ini. Kamu bisa menyebutnya, kekuatan dewa. Saat membicarakan itu, dia tersenyum mengejek dan berkata, ini adalah hadiah untuk kalian sebelum mati. Aku akan memberi kalian pelajaran secara gratis. Blade Berserker mengerutkan kening. Dia tidak memiliki karakteristik yang dapat menahan hadiah itu. Dia bukan dewa seutuhnya, tapi dia melangkah ke arah lain. Tidak akan. Blade Berserker tersenyum dengan penuh martabat dan berkata, hari ini, kamu pasti mati. Tetua Saka, pada saat ini, Damar terhempas ke tanah perlahan-lahan berkata, kamu tidak perlu berurusan dengan orang seperti itu. Aku sendiri, sudah cukup. Bersambung, 1665. Blade Berserker menatap Damar yang ada di bawah. Suara Damar terdengar dari bawah tanah yang runtuh. Kondisinya terlihat sangat buruk, pakaian compang camping, dan kondisi tubuhnya juga sangat mengenaskan. Namun, dia bangkit terhuyung-huyung sendiri. Blade Berserker ingin menggunakan Dewa Matahari untuk melatih Damar. Namun, ketika dia benar-benar bertarung, Damar merasa bahwa jarak di antara keduanya masih sangat besar. Kamu masih ingin melakukannya? Blade Berserker mengerutkan keningnya. Tadi aku tidak memperhatikan. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, berikan dia padaku. Jangan khawatir, kalian semua akan mati dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dewa Matahari berkata lagi, namun, jika kamu ingin mati, aku akan menyelesaikanmu terlebih dahulu. Duar, seperti ada suara meriam di langit. Hampir dalam sekejap mata, dia menghampiri Damar dan mengayunkan pedangnya lagi. Tekanan yang mengerikan muncul, dan Chi-nya tampaknya telah berubah. Pada saat ini, dia menunjukkan kekuatan Chi yang begitu kuat dan tanah mulai runtuh sedikit demi sedikit. Melihat Helos yang ada di depannya dalam sekejap, Damar membuka matanya lebar-lebar dan mengayunkan Dragon Sword lagi. Pada saat yang sama, dia memiringkan bibirnya dan berkata, jurus lonjakan kematian. Pada saat jurus lonjakan kematian aktif, seluruh tubuh Damar dan kekuatan Chi menjadi lebih kuat lagi. Di bawah tebasan pedang tadi, dia memiliki ide. Dewa Matahari menyebut Chi-nya kekuatan dewa. Namun, Damar melihat bahwa itu juga Chi. Hanya saja Chi semacam itu tampaknya telah berubah. Dibandingkan dengan milik Damar, Chi-nya memiliki kekuatan lebih besar. Setelah Damar dikejutkan oleh sebuah pukulan, dia langsung memikirkan sesuatu. Sampai batas tertentu, Chi dalam dirinya adalah miliknya. Dia memperbaikinya sedikit demi sedikit. Hal ini bukan kekuatan dari luar. Oleh karena itu, kekuasaan Blade Berserker tidak dapat mempengaruhinya. Dia memikirkan cara iman itu. Tampaknya segala sesuatu dalam teknik bela diri iman adalah kekuatannya sendiri. Itu memberi Damar beberapa inspirasi dan membuat teknik bela dirinya mengalami terobosan. Penggunaan karakteristik iman tidak begitu banyak. Karakteristik lebih bersifat pelengkap baginya. Jadi pada saat ini, Damar terpikirkan sesuatu. Karena dipancarkan dari dalam dan luar, Chi dapat dikompresi di dalam tubuh dan kemudian meledak. Mungkin dengan cara ini, kekuatannya bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, Damar berencana untuk mencoba lagi. Tentu saja, di depan Helos, kekuatan pihak musuh dapat dilihat dari langkah sebelumnya. Damar langsung membuka jurus lonjakan kematian dan pergi untuk melawan Helos dengan kondisi terkuatnya saat ini. Chi melonjak dan terkompresi di dantian Damar. Dia merasa bahwa organ dan tubuhnya sepertinya tidak mampu menanggungnya. Chi yang terkompres meledak seketika melalui otot dan pembuluh darah. Dan Damar menebasnya dengan pedang. Pada saat itu, kekuatan teknik bela diri menyembur. Senjata mereka bertabrakan lagi. Boom, terang. Tabrakan kekuatan teknik bela diri mengeluarkan suara keras dan nyaring. Hah,
Mata Damar bergetar dan berkata, bagaimana mungkin? Tanpa karakteristik, itu adalah tabrakan antara Qi, kekuatan, teknik bela diri yang paling asli. Qi dikompresi oleh Damar dan kualitasnya pun meningkat. Meskipun dia bisa merasakan bahwa masih ada celah dengan Qi Dewa Matahari. Namun, kesenjangan itu tidak begitu jelas lagi. Kekuatan teknik bela dirinya lebih kuat dari Dewa Matahari. Meskipun tidak bisa menembus celah, dibandingkan dengan diterpa dalam tabrakan pertama, Damar mampu melakukan pertahanan kali ini. Meskipun dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tapi dia tidak terluka parah. Dia terbang muncul kembali. Pada saat mendarat, dia tiba-tiba berkata, ayo lagi. Kemudian, dia bergegas menuju Dewa Matahari lagi. Damar, Blade Berserker menatap Damar dari ketinggian. Senyuman keluar dari sudut mulutnya dan dia berkata, benar-benar bakat yang tak tertandingi. Meskipun itu merangsang potensi dan meningkatkan diri untuk waktu yang singkat, tapi peningkatannya terbatas. Yang terpenting adalah cara dia menggunakan Qi. Dia secara paksa meningkatkan intensitas Qi-nya, tapi perbedaannya masih terlalu jauh dalam hal urutannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar membuatku menantikannya. Jika kamu dapat menembus lonjakan surgawi ketiga saat pertempuran dengan Helos, mungkin kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang dewa di Half God level. Jika kamu dapat mencapai lonjakan surgawi ketiga dan mengalahkan Helos, maka 7 dewa Big Jade, selain Orpan dan Dewa Perang, kamu dapat mampu membunuh 5 orang lainnya. Kemudian, dia bergumam, itu benar-benar sangat kunantikan. Ayo lagi, ayo terus. Di bawah, Damar berteriak. Dia menyerang Dewa Matahari lagi dan lagi. Lukanya semakin parah, tetapi kekuatan Qi-nya tidak berkurang sama sekali. Ekspresi Dewa Matahari semakin memburuk. Saat ini, dia menerima ide Orpan. Seperti yang dikatakan Blade Berserker, tidak memiliki kekuasaan adalah belenggu terbesarnya dan yang paling tidak diinginkannya. Menurutnya, dia merasa lebih hebat dari Asteria. Asteria masih bukan lawannya di bawah kemampuan kekuasaan. Namun, Dewa Semesta masih tidak mau memberinya kekuasaan apapun. Dia sangat tidak terima. Kali ini, dia ingin menyingkirkan mereka dan mendapatkan kekuasaan. Dia pikir bahwa kali ini akan sangat mudah. Blade Berserker tercemar dan tidak memasuki alam dewa. Tidak perlu khawatir juga jika dia memasukinya, karena karakteristik Blade Berserker hanya karakteristik langka dan dia seorang diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Blade Berserker yang tercemar itu bisa menggunakan kekuasaan. Apa yang lebih tidak dia duga adalah bahwa Damar bisa bertarung dengannya untuk banyak ronde. Dalam seluruh proses, Blade Berserker tidak turun tangan. Rasa gelisah dan marah muncul di dalam hati Dewa Matahari. Dia dapat dengan jelas merasakan Blade Berserker tidak mengambil tindakan karena dia bermaksud untuk membuat Damar memiliki pengalaman dan membuatnya mengalami terobosan. Dia menjadi batu loncatan untuk terobosan Damar. Memikirkan semua ini, wajahnya terlihat semakin buruk. Gruk, gruk, duar. Kemudian, tiba-tiba ada suara gemuruh di langit. Pada saat ini, tiba-tiba langit tertutupi awan gelap. Blade Berserker mengangkat kepalanya. Muncul senyuman di wajah kurusnya itu. Dia bergumam, apakah yang ditunggu akhirnya datang. Langit dipenuhi awan guntur dan seluruh tempat menjadi begitu gelap saat ini. Kilat terus menyambar dan mengalir serta membuat suara menggelegar. Damar mengangkat kepalanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Setelah lebih dari setengah bulan bertemu dan berlatih dengan Blade Berserker, dia terus-menerus merangsang potensinya dalam pertempuran hidup dan mati dengan Dewa Matahari, dan itu membuat kemajuan sedikit demi sedikit. Akhirnya, lonjakan surgawi ketiga datang. Dewa Matahari melihat cahaya di atas langit, dan wajahnya terlihat sangat suram hingga hampir meneteskan air mata. Damar membuatnya sebagai batu loncatan dan benar-benar membuat Damar berhasil melakukannya. Kamu pikir, kamu bisa melakukannya dengan mudah? Dewa Matahari tersenyum dingin dan berkata, sudah kubilang, hari ini, baik kamu maupun Saka tidak ada yang bisa melarikan diri. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Pada saat ini, Qi pedang memotong langit dan menerjang langsung ke Dewa Matahari. Pada saat ini, Helos merasa hidupnya terancam. Ini merupakan pertama kalinya dalam kurun bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Dia memiliki keunggulan mutlak dalam bertarung dengan Damar. Damar dalam hal merangsang potensinya, hanya mampu menahan serangannya. Cepat atau lambat Damar akan dibunuh olehnya. Namun,
Awalnya, Damar belum menerobos. Sekarang, ketika awan guntur dan lonjakan surgawi ketiga datang, Damar secara resmi akan mencapai ranah lonjakan surgawi ketiga begitu dia berhasil melewatinya. Kenaikan ini juga bersifat menyeluruh. Saat ini, Damar hampir tak terkalahkan oleh orang di bawah level dewa. Namun, itu tidak selalu. Misalnya seperti dengan orang-orang seperti Eos dan Blade Berserker sebelumnya, mereka tidak lebih lemah darinya. Bahkan Blade Berserker mungkin lebih kuat dari Damar. Namun, Damar baru sampai lonjakan surgawi kedua. Beda lagi setelah melalui lonjakan surgawi ketiga, dia akan menjadi half god dengan teknik bela diri tertinggi. Bersambung 1666. Pada saat ini, Damar akan menerobos lonjakan surgawi ketiga dan berhasil memasuki half god level. Dia akan meningkat lagi. Damar bertarung melawan Helos. Pelepasan Chi setelah menekan dirinya tidak jauh lebih lemah dari kekuatan dewanya. Di bawah peningkatannya dan hukum kekuasaan, dia bahkan khawatir Damar mungkin akan mengalahkannya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba yang terbaik untuk membunuh Damar dan mencegahnya melalui lonjakan surgawi ketiga. Pada saat ini, Blade Berserker turun tangan. Dia melambaikan Chi pedangnya, aura pedang meningkat, dan langsung menuju ke Helos. Helos tiba-tiba membalikkan badan dan mencoba melawan. Wosh! Helos terpukul mundur ratusan meter. Setelah berdiam diri, dia menemukan bahwa tangannya dipenuhi dengan darah. Helos menatap Blade Berserker. Terdapat keterkejutan di wajahnya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukannya?" Di alam dewa, Helos memiliki fisik yang begitu kuat. Dibandingkan dengan tubuh tulang naga Damar, ada perbandingan sangat besar. Tingkat hidupnya telah sangat berubah. Sangat sulit untuk menghancurkan pertahanan tubuhnya di tingkat dewa. Ini adalah kepercayaan diri Helos. Bagaimana Damar mengubah Chi sebelumnya? Tidak peduli bagaimana mengubah metode serangan, ketika semua gerakan membunuh dilakukan, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan tubuhnya. Blade Berserker hanya dengan pedangnya berhasil melakukannya. Helos tercengang. Blade Berserker tidak memasuki tingkat dewa dan dia telah tercemar. Dia bisa merasakan semuanya. Namun, Blade Berserker bisa menggunakan kekuasaan dan melukainya dengan pedang. Ada yang salah dengan semua ini. Bahkan di dalam hati Helos, dia sama-sama memiliki keinginan melarikan diri. Namun, tiba-tiba dia menyerah. Masuknya Damar ke dalam lonjakan surgawi ketiga dan situasi Blade Berserker yang juga baik, merupakan ancaman. Meskipun ada yang salah, tapi itu masih di dalam kendali. Walaupun karakteristik miliknya terbendung, tapi dia masih bisa menguasainya. Kekuasaan adalah hal yang paling dia dambakan. Kekuasaan adalah keunggulan yang sangat besar baginya. Jika Asteria tidak memiliki kekuasaan, dia merasa dirinya bisa menghancurkannya sesuka hati. Namun di bawah kekuasaan, bahkan sangat sulit baginya untuk ingin membunuh Asteria. Oleh karena itu, dia masih memutuskan untuk melawan Damar setelah mempertimbangkannya. Helos tersenyum dingin dan berkata, "Meskipun kamu agak aneh, tapi, terus kenapa? Aku tidak akan mengalah." Damar melebih-lebihkan potensinya. Bahkan jika dia memasuki ranah lonjakan surgawi ketiga, apa yang bisa dia lakukan? Hari ini, kalian berdua tetap akan mati. Apa kamu juga pantas? Blade Berserker meremehkannya dan berkata, "Aku sudah pernah mendengar ceritamu. Sebenarnya, Eos memberikan tahta dewamu itu. Dalam hal bakat, kamu tidak pantas disandangkan dengan Eos." Di sisi lain, Damar melihat awan guntur di langit dan matanya menunjukkan kegembiraan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tetua Blade Berserker, serahkan nyawanya padaku." Kemudian, sayapnya bergetar di belakangnya dan dia bergegas menuju ke awan guntur di langit. Nak, lonjakan surgawi ketiga ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. "Kamu!" Blade Berserker berteriak kencang. Namun, sudah terlambat. Damar sudah menuju ke langit dan menghilang memasuki awan guntur. Ya ampun, anak ini memang gila. Blade Berserker mengutuknya. Sebenarnya, Damar tidak berpikir banyak. Tidak ada yang memberitahunya apa yang akan dialami saat lonjakan surgawi ketiga. Dia menerobos Uncomon level dan langsung membelah awan guntur dengan pedang. Kilat kedua datang. Itu tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa lonjakan surgawi ketiga bukanlah hal yang sulit. Dia berencana untuk bergegas secara langsung, membelah awan guntur di langit, menerima pemberian dari langit dan bumi alam semesta,
kemudian sepenuhnya mencapai ranah lonjakan surgawi ketiga. Baru setelah dia bergegas melakukannya saat itu, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Energi tidak beraturan di atas seluruh awan. Selain kilat, energi dari berbagai karakteristik tidak teratur, termasuk beberapa sinar yang tidak dapat dijelaskan. Saat Damar bergegas ke awan guntur, energi ini tampaknya menemukan lubang untuk melepaskan diri. Hampir dalam sekejap langsung ke arah Damar. Damar tidak mengerti apa yang sedang menghantamnya. Apa ini ujian lonjakan surgawi yang ketiga? Pada saat ini, Damar merasa bahwa dia dikelilingi oleh ahli bela diri Uncomon level dengan ribuan pasukan dan meluncurkan serangan pada saat yang sama. Damar sangat terkejut. Dia hampir tanpa sadar berkata, "Habislah aku." Apa yang dia alami sangat mengerikan. Helos tertawa dengan begitu bahagia di bawah dan berkata, "Ini adalah laut kekacauan." Setelah melalui lonjakan surgawi ketiga di tempat ini, anak itu mungkin akan berakhir mengenaskan. Energi laut kekacauan itu berantakan dan kotor. Energi itu sangat kuat. Dia dengan bodohnya bergegas ke awan guntur. Bahkan jika seorang ahli bela diri tingkat dewa bergegas ke dalamnya, mereka juga akan sulit melakukannya. Dia pasti akan mati. Kemudian, dia menatap Blade Berserker di bawah dan berkata, "Selanjutnya adalah giliranmu." Saat mengatakannya, tangannya bergetar dan langsung menuju ke arah Blade Berserker. "Bocah gila," Blade Berserker memakinya. Namun, dia tidak berani gegabah dan dengan cepat bertarung dengan Helos. Di langit, Damar benar-benar ketakutan oleh banyaknya energi di udara. Pada saat ini, dia masih dalam kondisi jurus lonajakan kematian. Namun, yang memusingkan adalah dia tidak dapat menggunakan kemampuan karakteristiknya. Karakteristik di sekitarnya seperti dibelenggu. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan teknik bela dirinya untuk melawan. Chi melonjak dan kekuatan teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuh Damar. Boom, boom, boom. Di atas langit seperti ada yang sedang menyalakan kembang api. Ledakan suara pecah dan memekakkan telinga. Ada terlalu banyak energi, terutama kilat. Karena Damar masih memiliki karakteristik kilat di dalam tubuhnya. Kerusakan yang disebabkan oleh kilat ke Damar tidak besar. Namun, sinar dan energi lainnya belum tentu. Damar banyak menahan, tapi masih ada banyak energi kacau yang menimpanya. Damar memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada putaran energi baru yang berkumpul di sekelilingnya. Damar menggila. Dia ingin melarikan diri dari awan guntur ini. Namun saat ini, dia menyadari bahwa Skywings di punggungnya telah rusak. Skywings berasal dari kekuatan purba. Dibandingkan dengan perangkat terbang Big Jade sebenarnya Skywings jauh lebih terbelakang. Namun, Damar dan yang lainnya terbiasa dengan menggunakan Skywings untuk bertempur. Jadi, mereka tidak menggantinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Skywings mengalami kerusakan yang begitu hebat. Damar ingin turun ke bawah, tapi seperti ada energi yang menahannya di bawah. Sehingga dia tidak bisa turun ke tanah. Kepala Damar seperti ingin meledak. Pada saat ini, gelombang energi kedua mulai berkumpul. Kemudian, energi seperti ribuan pasukan itu terbang menuju Damar lagi. Gawat, wajah Damar berubah cemas. Kekuatannya bahkan lebih besar saat ini. Meskipun dia putus asa, tapi dia enggan menyerah. Dia menggertakkan gigi dan mengumpulkan semua chi di sekitar tubuhnya untuk memblokir gelombang serangan kedua. Roar! Pada saat yang sama, tubuh Damar tampaknya memiliki sesuatu yang diaktifkan. Di awan guntur, bayangan naga berwarna ungu keluar, dan titik cahaya di dalam dantian Damar mulai bergetar hebat. Kemudian, warna sisik mulai berubah perlahan di tubuh Damar. Lapisan sisik berwarna ungu lembut dengan cepat melayang keluar dan menyelimuti seluruh tubuh Damar. Jurus 10.000 pedang. Damar berteriak. Jurus ini adalah jurus yang digunakan oleh tetua dari Gunung Cermin. Damar hanya pernah melihatnya sekali, tapi tidak sulit untuk melakukannya. Dia bisa melakukannya dengan mengambil kekuatan teknik bela diri dan mengubahnya menjadi ribuan cara. Energi yang tak terhitung jumlahnya meledak lagi. Boom, boom, boom. Itu adalah tabrakan energi lainnya. Damar merasa tubuhnya tidak bisa menahannya. Sisik ungu berterbangan dan darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Damar merasa bahwa chi di dalam dirinya akan segera kosong. Sepertinya jurus lonjakan kematian akan segera berakhir. Dirinya juga benar-benar sudah mencapai batasnya. Tak lama berselang,
dia melihat ke atas. Di bawah awan guntur, di segala arah, putaran energi lainnya mulai berkumpul perlahan-lahan. Wajah Damar benar-benar putus asa. Di bawah, Helos dan Dewa Matahari, keduanya berhenti menyerang. Mereka mengangkat kepala secara bersamaan. Sebagai ahli bela diri pada level ini, mereka dapat merasakan situasi Damar. Dewa Matahari tampaknya menunggu kematian Damar, sementara ada rasa khawatir di mata Blade Berserker yang menonjol. Dia pasti akan mati dalam situasi ini, ujar Helos. Bersambung, 1667. Lonjakan surgawi ketiga ini, jika dia di luar, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dia masuk jauh ke dalam awan guntur dan kekuatannya sudah berada di ujung. Dia pasti tidak bisa menahan gelombang energi ketiga. Blade Berserker menatap Dewa Matahari dengan jijik dan berkata, "Dasar bodoh, apakah kamu tahu apa itu bakat? Apakah kamu tahu apa itu pilihan langit? Kamu pasti yang paling rendah di antara 7 dewa. Posisi dewamu itu juga diberikan oleh Eos untukmu. Kamu hanyalah sampah dalam hal bakat." Blade Berserker berkata, "Eos juga hanya sampah di mataku. Selama bertahun-tahun masih tidak sebanding denganku, untung saja dia berhati mulia. Kalian belum pernah bertemu orang-orang yang paling bertalenta sesungguhnya, tapi aku sudah pernah bertemu dengannya. Dan Damar lebih berbakat daripada mereka semua." Dewa Matahari menggenggam pedangnya. Kemudian, dia berkata sambil meremehkannya, "Tanpa karakteristik unik, kamu berani mengatakan pilihan langit?" Memiliki karakteristik unik, Blade Berserker menatapnya dan berkata, "Lalu kenapa? Kamu memiliki karakteristik unik, tapi masih belum bisa mengalahkan Eos. Sekarang aku bukan dewa, tapi aku bisa menebasmu. Jika bukan karena anak itu memintaku untuk menyerahkan kepalamu kepadanya, kamu sudah menjadi mayat sekarang." "Kamu seyakin itu?" tanya Dewa Matahari dengan jijik. Blade Berserker menatapnya dan berkata, "Kenapa? Kamu masih berpikir kamu adalah lawanku sampai sekarang? Kamu hanya sampah tanpa kekuasaan." Damar melayang di langit, tangannya memegang Dragon Sword dan pedang naga Azure. Semuanya melemah. Dia terluka parah. Bahkan dia merasa bahwa hidupnya sepertinya akan segera berakhir. Dia tidak bisa menahan serangan ketiga. Energi yang tak terhitung jumlahnya datang bersamaan pada saat ini. Kemudian, mereka menyerang Damar lagi. Kilat yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Energinya begitu kacau dan menggelora. Tampaknya ini akhir dunia bagi Milos saat ini. Keputusasaan muncul di mata Damar. Dia pernah berpikir bahwa dia akan mati dalam perang saat melindungi bumi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati dengan cara seperti ini. Bahkan, dia merasa sedih karena tidak mati di dalam pelukan Lilia. Dia menggertakkan giginya dan ingin melawan lagi. Namun, dia benar-benar merasa tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Chi terus-menerus dipakai dan jurus lonjakan kematian hampir mencapai batasnya. Efek samping tampaknya mulai muncul dan seluruh badannya akan memasuki keadaan lemah. Energi tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, titik cahaya di tubuh Damar bergetar lagi. Seluruh dantiannya tampak diterangi oleh titik cahaya seperti siang hari. Gelombang energi memasuki tubuh dan tulang Damar dalam sekejap. Damar merasa bahwa di dalam dantiannya, lautan bintang tampak menjadi lebih besar. Luas seperti Bima Sakti. Di luar, dengan getaran titik cahaya, kemudian semua energi di sekitar menyerang Damar dan menghilang sepenuhnya saat ini. Termasuk awan guntur, mereka semua menghilang saat ini. Tubuh bekas luka Damar terempas dan dia perlahan-lahan mulai jatuh dari langit. Di antara langit dan asteroid, energi mengerikan mengalir ke tubuh Damar pada saat yang sama, seolah-olah mengubah daging tubuhnya. "Ada apa ini?" Blade Berserker tercengang. Dia menatap Damar dan berkata, "Ya ampun, anak itu benar-benar tidak mati." Helos yang ada di seberangnya benar-benar ketakutan. Dia menatap Damar dan bergumam, "Sumber kekuasaan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menggunakan energi kekuasaan? Dan bagaimana bisa sumber kekuasaan jatuh ke tangannya? Dia masih bukan ahli bela diri tingkat dewa. Sebenarnya, ada apa ini?" Blade Berserker yang ada di dekatnya juga mengerutkan kening. Dia hanya tahu sedikit tentang kekuasaan. Ketika dia mendengar perkataan Helos, dia berkata, "Dia adalah anak pilihan langit. Apakah kamu merasakan perbedaan antara sampah dan orang berbakat?" Helos masih tidak percaya dan berkata, "Tidak mungkin. Dia tidak bisa menyentuh kekuasaan." Blade Berserker masih ingin berbicara.
Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia menemukan bahwa Helos yang tercengang sebelumnya, tiba-tiba dia menghilang di tempat. Kemudian, dia muncul langit dan langsung menuju ke Damar. Pedang dengan kekuatan dewa yang tak tertandingi di tangannya langsung menuju ke Damar. Damar yang terjatuh tiba-tiba membuka matanya. Kondisi tubuhnya masih lemah. Energi yang masuk ke dalam tubuhnya hanya memperkuat tubuh fisiknya, tapi tidak memperbaiki tubuhnya. Kemudian, Damar menatap Helos yang sedang bergegas. Dia mengangkat kepalanya, memasukkan pedang ke dalam sarungnya, dan berkata, "Jurus batu." Dengan energi yang masuk ke dalam tubuh, Chi Damar terus pulih. Setelah melalui lonjakan surgawi ketiga, tampaknya telah mendapatkan hadiah dari alam semesta. Melihat Dewa Matahari bergegas, meskipun Damar saat ini tidak sepenuhnya pulih kondisi puncaknya, tapi dia ingin melihat seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan jurus batu saat ini. Apakah bisa menebas Dewa Matahari sampai mati? Dragon Sword dikeluarkan sedikit demi sedikit. Di dalam tubuhnya, Chi ditekan hingga batas yang bisa dia tanggung sekarang. Lalu energi Chi tersebut meledak. Damar yang awalnya jatuh, berubah menjadi bayangan pada saat itu dan muncul di depan Dewa Matahari dalam sekejap. Dragon Sword bertabrakan bersama dengan pedang panjang di tangannya dalam sekejap. Gelombang energi yang mengerikan membuat semuanya jadi tampak bergetar saat ini. Kemudian, keduanya saling mengunci. Chi Damar benar-benar dipakai sampai titik darah terakhir. Dia benar-benar merasakan tubuhnya kering. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memegang Dragon Sword, dan Dragon Sword jatuh dari langit. Damar juga perlahan-lahan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Helos berteriak keras di udara. Lengan kanannya langsung ditebas oleh pedang Damar. Pedang Damar miring. Dengan kata lain, bukan dia memiringkannya. Namun, karena Dewa Matahari merasakan hidupnya dalam bahaya pada saat tabrakan. Dia menghindari pukulan Damar dalam sekejap dengan mengandalkan kemampuan fisiknya yang kuat. Namun, lengannya langsung tertebas oleh Damar. Jika tidak melarikan diri, pedang Damar mungkin benar-benar akan membunuhnya. Darah dari tubuhnya menyembur dan jatuh ke tanah, tampaknya itu sangat panas. Tanah yang terkena darah itu mulai terbakar dan meleleh. Ini adalah karakteristiknya, karakteristik matahari. Anak ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh dewa. Blade Berserker tertegun. Duar. Pada saat ini, Damar terlentang di tanah. Dia terengah-engah dan matanya penuh dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa serangannya dapat membunuh dewa. Selama itu bisa membunuh dewa, itu berarti dia memiliki kesempatan untuk menghabisi 7 dewa. Jurus batu adalah serangan terkuatnya. Dewa Matahari memang melarikan diri, tapi Damar sebelumnya tidak mengeluarkan kemampuan sepenuhnya. Jika Damar melakukannya, dia juga bisa dibunuh tanpa jurus batu. Tentu saja, ada juga alasan bahwa kekuasaannya tidak dapat digunakan di sini dengan bantuan Blade Berserker. Dewa Matahari jelas melemah ketika kehilangan karakteristiknya. Namun bagi Damar, sudah cukup selama serangan itu bisa membunuh. Jika tidak bisa melakukannya, dia akan menggunakan jurus batu dan menukarkan hidupnya. Semuanya akan berbeda dengan kemampuannya membunuh dewa, dan ancaman terhadap Big Jade juga akan berbeda. Matanya sangat bersemangat. Dia berbaring di tanah, napasnya semakin lemah. Dia bahkan merasa bahwa dia akan pingsan kapan saja. Blade Berserker menatap Damar dengan berbagai macam tatapan di matanya. Terkejut, tercengang, menghela napas, dan iri. Dewa Matahari ketakutan di langit. Sejak dia menjadi dewa, ini adalah cedera paling serius yang pernah dia derita. Damarlah yang menyebabkan cedera ini. Seorang anak laki-laki yang belum mencapai Uncomon level beberapa bulan yang lalu, kekuatannya masih belum seberapa, tapi sudah hampir membunuhnya. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Dia takut. Dia menatap Blade Berserker di sebelahnya. Kemudian, dia memiliki pikiran untuk melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa perang ini akan menjadi seperti ini. Dia hampir mati di tempat ini. Helos adalah salah satu dari 7 dewa Big Jade. Dia sangat menghargai hidupnya. Kamu ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Pada saat ini, suara Blade Berserker terdengar. Kamu tidak memasuki tingkat dewa, bisakah kamu membunuhku? Helos teriak. Blade Berserker mengabaikannya. Matanya yang menonjol menatap Damar, kemudian tersenyum dan berkata, "Nak, aku hanya akan menunjukkannya sekali. Aku akan perlihatkan padamu seperti apa teknik penyelesaian yang menembus teknik bela diri ekstrim itu."
Balik lagi pada dirimu sendiri seberapa banyak kamu memahaminya. Kemudian, Blade Berserker tersenyum. Saat berikutnya, dia mengayunkan pedangnya ke udara. Tampaknya itu pedang yang sangat biasa tanpa kekuatan Qi yang besar. Damar yang berbaring di tanah melihat ke udara. Dia tidak melihat apapun dengan jelas. Namun, pada suatu saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dewa Matahari yang melarikan diri tiba-tiba berhenti, kemudian terbelah langsung dari tengah. Tubuhnya yang terbelah jatuh ke kedua sisi. Big Jade kehilangan satu dari 7 dewa. Dewa Matahari tumbang, bersambung. 1668. Damar menatap jasad Dewa Matahari yang terbelah dan menunjukkan kegembiraan di matanya. Karena mengetahui bahwa bulan adalah pemantau bumi, orang yang paling bertentangan dengan Damar di antara 7 dewa tidak diragukan lagi adalah Dewa Matahari. Tentu saja, dengan adanya kabar bulan, semuanya menjadi sangat jelas setelah mengetahui bahwa bumi telah lama diawasi oleh Dewa Semesta. Sekarang, Dewa Matahari mati dalam pertempuran. Bagaimanapun, kemampuan bertarung Big Jade pasti telah berkurang sampai batas tertentu. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat baik untuk Damar. Namun, dalam pikiran Damar, lagi dan lagi semua ini akibat pedang Blade Berserker. Bagaimanapun, pedang itu adalah pedang yang sangat biasa, dan bahkan dia tidak melihat Qi pedangnya keluar. Namun, tebasan pedang itu menyebabkan kerusakan besar. Kekuatan tubuh Dewa Matahari sangat luar biasa hebat. Damar merasa bahwa bahkan jika dia telah mencapai lonjakan surgawi ketiga, mungkin tidak begitu kuat. Dia bukan ahli bela diri tingkat dewa. Sulit untuk mematahkan pertahanan fisiknya. Damar mampu melukainya dengan menerobos lonjakan surgawi ketiga dan jurus batu. Namun, Blade Berserker hanya menggunakan pedang biasa. Damar tidak tahu bagaimana Blade Berserker melakukannya. Dia mengerutkan keningnya. Pada saat ini, Blade Berserker berkata, "Jangan khawatir. Butuh ribuan tahun bagiku untuk memahami bentuk ini. Aku menamakannya, tebasan pembantai dewa. Bentuk ini juga merupakan bentuk yang sepenuhnya melampaui Uncomon level." Damar mengangguk dan berkata, "Aku tahu aku tidak perlu khawatir. Namun, aku iri. Jika aku bisa menguasai kekuatan teknik bela diri dan membuat kemajuan lebih lanjut, aku bisa membunuh dewa di half god level dan aku bisa menjamin keamanan bumi. Aku tidak perlu menerobos ranah dewa ini. Kamu tidak ingin menerobosnya." Pada saat ini, Blade Berserker bertanya dengan heran. Damar berbaring di tanah. Suhu di tanah masih sangat tinggi. Bahkan dengan kematian Dewa Matahari, darahnya yang mengalir membuat seluruh tanah tampak mendidih. Senyuman pahit muncul di wajahnya dan berkata, "Sejujurnya, semua keterampilan yang aku miliki sekarang diperoleh karena frustrasi. Dan apa yang aku kejar tidak lebih dari kedamaian untuk bisa tinggal di bumi bersama istri, anak, dan keluarga. Dan aku telah mencapai tingkat saat ini selangkah demi selangkah. Namun, krisis bumi masih belum dapat diselesaikan," ujar Damar sambil menggelengkan kepalanya. "Menjadi dewa, sebenarnya mungkin sudah terlambat." Blade Berserker menghela napas. "Sekarang bumi membutuhkanmu, dan menjadi dewa membutuhkan banyak waktu untuk mengadakan upacara. Aku khawatir tidak ada banyak waktu untukmu." Kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Sayangnya, karena tubuhku, aku tidak bisa pergi dari sini. Kalau tidak, jika aku ada, kamu bisa bekerja sama dengan kekuasaanku. Bahkan jika Orpan, dengan kondisi tanpa karakteristik, mungkin bisa kita kalahkan." Kemudian, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Nak, dengarkan aku. Orpan ini sangat kuat untuk membuat darah seseorang mendidih." Damar mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Tetua berencana untuk tetap tinggal di sini. Namun, posisimu telah terungkap. Memang kenapa jika terungkap, bahkan jika Orpan datang, dia tidak bisa mempunyai banyak keuntungan. Kamu tidak perlu khawatir denganku atau dirimu sendiri. Sekarang aku ragu kamu dapat menahannya lagi. Keadaan tubuhmu sangat buruk." Blade Berserker berkata sambil memapah Damar bangun. Damar menarik napas. "Kenapa? Tidak tahan?" tanya Blade Berserker. "Tidak, tubuh tetua tidak ada daging, hanya tulang. Aku melihatnya ngeri," seru Damar. "Enyah kamu dari sini." Blade Berserker menahan dorongan untuk melempar Damar dan membawa Damar ke piramida. Pada saat yang sama, seluruh langit galaksi Big Jade tiba-tiba diselimuti awan guntur dan terombang-ambing di tengah badai yang mengamuk. Di atas langit, di siang hari,
ada hujan meteor. Darah yang begitu banyak jatuh dari langit dan seluruh planet tampak menangis saat ini. Seorang lelaki tua mengangkat kepalanya. Dia menatap hujan darah fenomena di langit. Dia bergumam, langit dan tanah menangis bersama, dewa telah binasa. Pada saat yang sama, sekelompok orang melarikan diri di antara gurun kering di Big Jade. Mereka adalah pelayan Dewa Matahari dan tinggal di piramida Dewa Matahari. Pada saat ini, piramida Dewa Matahari runtuh. Tingkat dewa juga disebut anak pilihan langit. Jika dewa binasa, langit dan bumi juga bersedih. Berita ini menyapu seluruh Big Jade dalam waktu yang sangat singkat. Seluruh Big Jade menjadi panik dalam hujan darah seperti sudah berada di akhir zaman. Big Jade adalah dunia yang dikendalikan oleh 7 dewa. Mereka memiliki keyakinan yang tak tertandingi dalam 7 dewa. Sekarang piramida Dewa Matahari runtuh dan langit serta tanah menangis bersama. Beberapa orang menebak hasilnya, kemudian memikirkan masalah di planet Skyred belum lama ini. Selain itu mereka juga dapat berita bahwa Big Jade akan binasa dari Dewa Semesta. Pada saat ini, Big Jade benar-benar sedang dalam badai besar. Di tanah terlantar dewa, Guntur sedang duduk bersila di area Nekros. Dia memaki dan berkata, "Brengsek, mengapa masih belum mencapai lonjakan surgawi kedua? Nak, katakan apakah ada masalah dengan diriku?" Di sebelahnya, seorang anak menatapnya. Dia sangat ingin menamparkan Guntur sampai mati. Selama ini, Guntur selalu memanggilnya anaknya. Pada awalnya, dia menolaknya. Guntur juga tahu bagaimana harus berperilaku. Namun, dia tidak benar-benar membunuh Guntur. Mungkin karena dia benar-benar tinggal di dalam perut Guntur dalam waktu yang lama, atau mungkin dia memiliki kesan yang baik kepada Guntur. Dia tidak menyanggahnya. Kamu pasti bisa mencapai lonjakan surgawi kedua dalam 3 bulan ini. Selain itu, aku akan mengajarimu beberapa teknik kutukan. Seru Titan, bisakah aku menggunakannya tanpa karakteristik kutukan? Guntur bertanya dengan heran. Aku sudah berada di perutmu begitu lama. Tentu aku meninggalkan sedikit bekas. Beberapa teknik kutukan sederhana bukanlah masalah. Titan berkata, aku akan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Kenapa? Guntur bertanya. Apa ada masalah? Ada dewa yang mati, ujar Titan. Dewa, salah satu dari 7 dewa Big Jade. Tanya Guntur dengan matanya yang berbinar-binar. Tidak tahu siapa, tapi Big Jade nangis terseduh-seduh. Mungkin salah satu dari 7 dewa tumbang. Cekak, menarik. Entah siapa yang melakukannya, ujar Titan. Yang mana yang mati? Tanya Guntur lagi. Itu aku tidak tahu, Titan menggelengkan kepalanya. Guntur memonyongkan bibirnya, kemudian dia ingin menutup matanya lagi. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan berkata, oh iya. Nak, apa yang kamu lakukan di sini selama ini? Wajah Titan menunjukkan senyuman jahat yang sama sekali berbeda dari penampilannya yang anak-anak. Dia berkata sambil tersenyum, sebulan lagi kamu akan tahu bahwa aku telah mengaturnya. Aku harus berkultivasi dengan cepat. Setelah lonjakan surgawi kedua, kita akan keluar. Dewa Perang masih di Big Jade. Pada saat itu, aku harus menemui Damar dan mempercayakan beberapa hal padanya. Oke, Guntur mengangguk dan menutup matanya. Pada saat yang sama, di bumi sinyal mendeteksi bahwa UFO yang berada di luar angkasa telah rusak. Dewan dan yang lainnya pergi ke luar angkasa dengan pesawat dan melihat mayat-mayat. Berdasarkan cara berpakaiannya, mereka tahu bahwa itu adalah orang Big Jade. Ada banyak bangkai pesawat di luar angkasa. Setelah dicek, Dewan menarik napas panjang. Pesawat ini berisi 100.000 Undying Flame dan kemungkinan dipimpin oleh ahli bela diri tingkat setengah dewa. Big Jade sudah ingin menyerbu bumi. Mereka tidak berani tetap tinggal di sana dan dengan cepat mengirim berita itu kembali ke bumi. Begitu mendengar berita dari Dewan, Hugo sontak panik. Siapa yang tidak panik jika musuh sudah di ambang pintu? Bersambung, 1669. Siapa yang tidak ingin melindungi kampung halamannya? Night Watcher akan melakukan apapun untuk melindungi bumi, hanya saja mereka juga terbatas. Hugo berpikir matang-matang. Sebagai seorang ahli strategi, dia berusaha meninjau apa yang mereka punya dan mencoba memperhitungkan segalanya. Hanya ada 2 cara untuk menjaga bumi. Salah satunya adalah mendapat bantuan dari ahli bela diri tingkat dewa planet utama lainnya. Namun, begitu Big Jade musnah, bisa jadi penghuni planet utama lain yang mengincar bumi.
Kedua, ada beberapa ahli bela diri tingkat dewa di bumi untuk diterjunkan ke medan, namun semua itu tidak cukup. Dua pilihan itu sama sekali tidak mungkin untuk diterapkan. Setelah Big Jade menyerang, bumi mungkin hanya akan binasa. Selama periode ini, Hugo dan Bagas merasa sangat kesulitan. Kepala mereka rasanya ingin meledak, dan mereka masih tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Dewan dan yang lainnya pergi ke Gunung Siwa lagi setelah melaporkan pekerjaannya. Mereka tahu bahwa krisis semakin dekat. Mereka harus memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berkultivasi dan berusaha mencapai Uncomon level secepat mungkin. Tentu saja, ini sangat sulit bagi Dewan. Batas teratasnya sudah hampir mencapai puncak. Pada saat yang sama, ada sekelompok besar orang di tengah ngarai Gunung Siwa. Iman masih yang terjauh. Kebanyakan orang duduk dengan mata tertutup. Di pinggiran ngarai ada dua rubah, satu besar dan satu kecil. Mereka tidak berada dalam lingkup garis putih. Pada saat ini, rubah kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit dan mengeluarkan suara mencicit. Setelah beberapa saat, ia menggoyangkan ekornya dan berdiri. Tampaknya ia berkomunikasi dengan rubah putih untuk beberapa saat. Rubah putih mengangguk padanya, dan rubah kecil memanggil lagi. Kemudian ia menggoyangkan ekornya dan berjalan menuju garis putih. Namun, ia tidak masuk ke dalam garis putih, melainkan masuk ke dalam rumput di sebelah kiri garis putih, lalu menghilang. Rubah kecil ini adalah rubah putih yang meminta Damar untuk minum sumsum tulang naga di tempat tulang naga itu terkubur. Damar menamakannya Lung. Selama bertahun-tahun, ia telah tinggal di bumi dan dibesarkan oleh tim 11.762. Kali ini, tim 11.762 datang ke ngarai dan tentu saja Lung dibawa ke sini. Tidak ada yang tahu kemana rubah kecil itu pergi. Ia menghilang ke dalam hutan. Rubah putih melihat ke tempat Lung itu menghilang. Rasa khawatir muncul di matanya, kemudian ia menatap langit yang luas. Ia merupakan kelanjutan dari peradaban terakhir. Ia mengikuti Kaisar Vas dari Perang Bumi hingga ke Eternal Planet. Ia tahu banyak, namun, ia tidak bisa memberitahu Damar dan yang lainnya dengan mulutnya. Di luar bumi, seorang lelaki tua berdiri di dalam pesawat. Setelah beberapa saat, dia bergumam, "Helos, mati." Di bawah langit berbintang yang jauh, ada sebuah peradaban. Peradaban ini hanya dapat dikatakan sebagai peralihan dari peradaban sekunder ke peradaban tersier. Pada saat ini, sedang malam hari di tempat ini. Planet ini sebelumnya hancur, dan sedang dibangun kembali saat ini. Planet itu tidak jauh dari Eternal Planet, dan planet ini tidak terlalu besar. Namun, planet ini memiliki satelit yang sangat indah. Satelit itu menunjukkan warna merah darah, sehingga planet ini disebut juga planet Ruby. Iya, ini adalah kampung halaman putranya Sun, kampung halaman Gandia. Setelah Perang Dunia Eternal Planet tahun itu, karena kedatangan Sun, dia menjadi sosok berpengaruh di Hades Palace. Namun, dengan kematian Raja Kuyun Rakayama itu, seluruh Hades Palace runtuh. Pada saat itu, dia mengambil keuntungan dari kekacauan dan bersembunyi, menunggu akhir dari segalanya. Dia diam-diam membawa kembali beberapa orang planet Ruby dari kota Phoenix. Tidak sulit bagi dia yang memiliki karakteristik unik dan karakteristik duplikat. Kemudian, dia kembali ke planet Ruby dan terus membangun planet dengan peradaban rendah. Adapun bergabung dengan Hades Palace, dikatakan bahwa planet Ruby saat itu mengkhianati Damar dan yang lainnya, itu semua bukan keinginannya. Meskipun dia memiliki hubungan darah dengan Sun, tapi dia tidak memiliki perasaan dengannya. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang planet Ruby. Tidak peduli kapan, dia hanya ingin kembali ke planetnya dan menyelamatkan rakyatnya. Jadi dia tidak ingin membalaskan dendam Sun ke Damar. Pada saat ini, di planet ini, dua wanita berdiri di puncak gunung. Di atas gunung, mereka dapat melihat kota yang cukup besar di bawahnya. Karena hanya pada tingkat peradaban sekunder, tidak banyak gedung bertingkat. Namun, bisa dikatakan planet itu cukup terang benderang. Kedua wanita itu memandang ke langit. Jika Damar ada di sana, dia pasti akan mengenali mereka. Itu adalah Asteria dan Hoshi. Helos sudah mati. Pada saat ini, Hoshi berkata, "Orpan memanggil kita kembali." Asteria menghela napas panjang dan berkata, "Kita tidak akan kembali. Aku khawatir Damar dan Saka yang melakukannya." Orpan mungkin tidak ingin mempertahankan Damar lagi. Mana mungkin, Hoshi berkata, "Tidak peduli seberapa bagus bakat Damar,
tidak mungkin membunuh dewa. Jika dengan Saka, belum tentu. Asteria berkata, itu benar-benar bakat yang tak tertandingi. Jika kita tidak kembali, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Hoshi mengerutkan kening. Katakan saja kita pergi terlalu jauh dan tidak merasakan sinyalnya. Aku telah bertarung dengan Helos selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin membunuhku, tapi dia juga 7 dewa Big Jade. Saat dia mati, aku juga merasakan kehilangan. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita juga ingin membuat masalah untuk Big Jade. Pada saat ini, Hoshi berkata, kita selalu tidak menyetujui kebijakan mereka, kan? Kemudian, dia melihat ke bawah dan berkata, mengapa kamu membawaku ke sini? Karena anak laki-laki dengan karakteristik unik itu. Iya, 5 jari Asteria sedikit menegang dan dia berkata, ada hubungan karma antara dia dan Damar. Dan, hubungan karma ini sangat dalam. Hah, Hoshi terkejut dan berkata, kamu ingin menggunakannya. Bukan menggunakannya, tapi menjadikan posisi bertahan. Asteria bergumam, hehe, era besar akan datang, dan pola seluruh alam semesta akan berubah. Ayo, coba yang terbaik untuk melindungi diri kita sendiri. Semua orang menjalani hari dengan penuh kecemasan, tetapi Damar masih tampak tenang dan biasa saja. Pada saat ini, Damar dibawa kembali ke piramida oleh Blade Berserker. Sekitarnya masih sangat panas. Tampaknya tidak ada cara untuk menghilangkannya sementara waktu. Blade Berserker tidak begitu memedulikannya, dan Damar memiliki karakteristik magma yang bisa menahannya. Setelah tiba di piramida, kondisi Blade Berserker tampak sangat buruk. Dia melepaskan Damar dan langsung duduk bersila. Dia harus memedulikan dirinya sendiri saat ini. Damar berbaring di tanah, perlahan-lahan mengerahkan Qi-nya dan menunggu tubuhnya membaik. Pada saat ini, dia merindukan ketika Lilia ada di dekatnya. Lilia bisa menyembuhkannya dengan mudah. Setelah dia berencana untuk melanjutkan aksinya, dia akan pergi dari sini dan kembali ke planet Skyred. Semua tujuan perjalanan ini telah tercapai. Bahkan dia sudah jadi lebih kuat dari yang diharapkan. Semua perubahan yang terjadi di dunia luar tidak ada sangkut pautnya dengan Damar. Dia terbaring di tanah dan diam-diam memulihkan kondisi tubuhnya. Saat ini, baik energi Qi ataupun kondisi tubuhnya sama-sama berada dalam kondisi yang buruk. Tapi untungnya, tidak sampai mengancam nyawanya. Dan begitulah, waktu yang berlalu hanya dia habiskan untuk berbaring memulihkan kondisinya. Keesokan harinya, Orion pun tersadar. Betapa terkejutnya dia saat merasakan hawa panas yang ada di sekitarnya. Dia memperhatikan ke sekeliling, kemudian, tatapan matanya jatuh tepat pada Blade Berserker yang tak jauh dari tempatnya saat ini. Sontak saja, rasa takut terlintas di matanya. Dia hanya berani bersandar di sudut piramida, untuk bernapas saja dia takut. Bersambung, 1670. Hal ini tentu saja membuat siapapun yang melihat pemandangan ini geleng-geleng. Bagaimana tidak, salah satu kapten dari 3 resimen bajak laut bintang 5 tengah ketakutan bak kelinci yang gemetaran saat ini. Dia paham betul apa yang telah dilakukan Blade Berserker padanya di waktu sebelum-sebelumnya. Perasaan itu masih tersimpan jelas di memorinya. Tepat pada saat ini, betapa bahagianya dia saat melihat Damar. Damar, sahutnya dengan perasaan bahagia. Semenjak kedatangan Damar ke tempat ini, dia selalu berada dalam kondisi tak sadarkan diri. Saat dia tersadar, Blade Berserker pasti akan membuatnya tak sadarkan diri lagi. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanyanya sedikit terkejut saat merasakan hawa panas yang ada di sekitarnya. Damar hanya terdiam, selang beberapa saat barulah dia sedikit tersenyum. Aku bersama tetua Blade Berserker sudah membunuh Dewa Matahari. Tubuh dan darahnya sangat panas sehingga membuat tempat ini begitu panas. Kamu bisa bergerak sekarang, ucap Damar. Mendengar penjelasan Damar, mata Orion terbelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Damar dan Blade Berserker berhasil membunuh salah satu dari 7 dewa yang ada. Dia seolah-olah ingin pingsan saat ini. Aku tahu kamu sulit menerimanya, kamu bisa berkomunikasi langsung dengan Dewi Keberuntungan bukan? Coba saja tanya dia jika kamu meragukannya. Seharusnya, dia bisa merasakannya, ucap Damar kemudian. Oh iya, selain itu, aku lapar sekali saat ini. Jika kamu bisa bergerak, bisa bantu aku ambilkan sedikit makanan yang ada di atas pesawatku. Jangan lupa bawa juga obat-obatan kemari. Bisa jadi kamu akan melihat mayat Dewa Matahari saat perjalanan menuju pesawatku. Imbu Damar.
Dengan wajah linglungnya, Orion berjalan keluar dari piramida. Tak lama waktu berselang, dia benar-benar melihat mayat Dewa Matahari tergeletak di sana. Sontak saja hal ini membuatnya serasa menggila. Dewa Matahari, salah satu dewa yang dikenal akan kekuatan dahsyatnya, ternyata tewas di tangan manusia di tempat seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana cara Damar dan Blade Berserker melakukannya. Segera saja dia menghubungi Asteria dan memberitahu semua yang telah terjadi. Hanya saja dia tidak melihat pertempuran saat itu, dia pun tak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Setelah memberikan informasi, dia lantas bergerak menuju pesawat Damar dan mengambil beberapa makanan. Damar pun bernapas lega setelah mengisi perutnya yang lapar. Kondisi tetua Blade Berserker saat ini sangat istimewa. Lebih baik kamu tunggu beberapa hari lagi sampai aku benar-benar pulih. Setelah itu, aku akan membawamu pergi dari sini, sahut Damar. Mendengar ucapan Damar yang akan membawanya pergi, Orion nampak tak meneteskan air matanya. Melihat pemandangan ini, Damar hanya terdiam. Setelah itu, Orion merawat Damar sedemikian rupa. Tidak terasa 8 hari telah berlalu. Dari waktu 3 bulan yang sudah ditentukan, kini hanya tersisa kurang lebih 1 bulan. Pada hari ini, Damar kembali membuka matanya. Tubuh pemilik tulang naga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat cepat. Damar merasa kini tubuhnya sudah bisa mulai digerakkan. Dan tentu saja, butuh waktu yang cukup lama untuk Damar jika menginginkan tubuhnya pulih seperti sedia kala. Jika prediksinya benar, maka kondisinya akan pulih seiring dengan perjalanannya kembali menuju teman-temannya. Sekalipun tidak akan benar-benar pulih, saat dia bertemu dengan Lilia, itu bukanlah perkara yang cukup sulit. Selain itu, ada satu hal yang membuat Damar benar-benar bahagia. Apalagi jika bukan berasal dari kekuatan dalam tubuhnya yang meledak-ledak saat ini. Yah, pada akhirnya, dia mampu mengalami kalam yang ketiga. Tidak hanya energi Chi-nya saja yang meningkat drastis, terutama dalam teknik bela diri dan kekuatan hukum. Tidak diragukan lagi, jika melihat sejarah alam semesta yang ada, Damar merupakan ahli bela diri yang paling kuat di bawah level dewa. Tidak ada yang lain, pemilik tulang naga berhasil mencapai Uncomon level memang sangatlah langka. Apalagi yang berhasil hingga mencapai level setengah dewa. Baik itu Dragon Nine Changes ataupun penyatuan teknik bela diri, merupakan kartu as yang dimiliki Damar. Orang-orang terdahulunya belum pernah memiliki kartu as seperti ini. Biarpun hanya half god level, tetapi karena ini Damar, tentu saja mempunyai kekuatan membunuh dewa. Begitulah kondisi Damar saat ini. Dia mengepalkan kedua tangannya. Setelah merapikan Dragon Sword dan pedang naga Azure, dia lantas bangkit berdiri. Wuss! Tepat pada saat Damar berdiri, tetua Blade Berserker seolah menyadari sesuatu. Dia membuka matanya dan menatap ke arah Damar. Ada jejak keserakahan di matanya, seolah-olah dia ingin memakan Damar ke dalam perutnya. Damar sontak terkejut melihat tatapan Blade Berserker. Maaf, aku belum bisa mengendalikan emosiku, ucap Blade Berserker sembari terbatuk. Kondisiku saat ini sedikit istimewa. Terkadang, aku selalu ingin membunuh orang. Saat melihat orang dengan bakat yang bagus, selalu ada keinginan dalam diriku untuk mengambil tubuhnya sebagai milikku. Itu sebabnya tanpa sadar aku akan menunjukkan naluri seperti itu. Damar tak mampu berkata-kata. Kamu berencana meninggalkan tempat ini? Tanya Blade Berserker. Damar pun mengangguk. Ya, masih ada 1 bulan lebih waktu yang tersisa. Aku harus kembali lebih awal dan melakukan beberapa persiapan. Kali ini, saat mengatakannya, Damar nampak menjilati bibirnya. Hanya ada satu dewa yang bisa secara langsung tiba di Big Jade, Dewa Kearifan. Dalam kondisi seperti ini, aku mempunyai kesempatan untuk... Belum juga Damar selesai mengatakannya, Blade Berserker nampak memotong ucapannya. Kamu tidak akan mampu membunuh orang itu. Apa tetua kenal betul dengan orang itu? Tanya Damar keheranan. Sedikit banyak aku memahami bagaimana karakter 7 dewa, jawab Blade Berserker. Saat itu, aku membuat kontrak kerja sama bersama Asteria. Hubungan kami berdua tidak akan bisa diubah, dia adalah calon istriku. Damar lagi-lagi tak bisa berkata-kata. Berdasarkan tulisan tangan yang ditinggalkan Blade Berserker saat itu, memang dia adalah tipikal orang yang sedikit mesum. Dia pernah memberitahuku banyak informasi mengenai 7 dewa. Dewa semesta memiliki karakter yang misterius dan tenang, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan sebenarnya. Kemudian Dewa 5 Elemen,
dia tidak begitu peduli dengan masalah duniawi. Mungkin, dia hanya memiliki beberapa orang pengikut dewa, para pengikut setianya juga adalah yang paling sedikit dari semuanya. Itu karena dia tidak memedulikan hal seperti itu. Saat itu, aku ingin berteman dengannya, tapi belum ada kesempatan karena dia jarang kembali ke Big Jade. Dewa Perang, orang terdekat Orpan, desas-desus yang beredar jika dia adalah putra kandung Orpan sendiri. Dia hanya mendengar perintah Orpan, tidak ada yang bisa membujuknya. Di antara 7 dewa, Dewa Perang memiliki kekuatan paling dahsyat selain Orpan. Dan kemudian Dewa Kearifan, dia adalah dewa yang licik. Berdasarkan informasi dari Asteria, sebenarnya, segala sesuatu yang ada di Big Jade semua telah direncanakan olehnya, ucap Blade Berserker terhenti sejenak. Dia memegang 2 kekuasaan di tangannya, selain itu, dia mempunyai dual karakteristik. Yang satu karakteristik unik, dan yang satu sama seperti milikku, karakteristik penipu. Damar menarik napas dalam-dalam lalu bertanya, karakteristik unik apa yang dia miliki? Karakteristik uniknya, Blade Berserker terlihat menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, dia terlahir jauh sebelum Asteria muncul. Asteria juga hanya pernah melihatnya menggunakan karakteristik menipu. Selain itu, dia sudah tahu banyak tentangmu, hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam perangkapnya. Tapi, berhubung kamu memiliki karakteristik jiwa, mungkin besar harapan kamu tidak akan terperdaya olehnya. Imbuhnya, Damar pun mengangguk, baiklah, aku mengerti. Tapi dia tidak akan berpikir jika aku memiliki kemampuan untuk melukai wujud asli dewa. Jika dia ingin bertempur denganku, bukan itu masalahnya, potong Blade Berserker sembari menggelengkan kepalanya. Ingat ini, jika bisa, jangan sampai bertarung melawannya. Bisa-bisa, kamu akan menghadapi Dewa Perang secara langsung. Kelicikan orang itu jauh mengerikan dari yang kamu kira. Damar pun terdiam, dia tidak menyangka jika Blade Berserker begitu tinggi menilai seorang dewa kearifan. Bersambung.